Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat malam para pemirsa semua. Malam. Jadi kembali lagi ke channel Podcast Mini, yang dimana pada kesempatan kali ini kami dihadiri oleh salah satu tamu spesial, yakni Bapak Revolusioner Indonesia, dialah Bapak Tan Malaka. Jadi pada podcast ini kita akan membahas dan mengambil pelajaran atau kisah inspiratif dari Bapak Tan Malaka yang telah berpengalaman dalam menghadapi berbagai situasi demi mencapai kemerdekaan negara kita, itu Indonesia. Bapak Tan Malaka, tidak apa-apa saya bertanya? Ya, kita. Jadi kita masuk ke pertanyaan pertama, yang dimana Bapak Tan Malaka ini merupakan salah satu Bapak Revolusioner Indonesia, kan? Ya. Jadi kita atau saya dan pemirsa ingin mengambil ilmu dari Bapak. Namun sebelum itu kami ingin mengetahui biografi atau data diri dari Bapak terlebih dahulu. Jadi bisa kami minta izin untuk Bapak untuk memberitahu tanggal, tempat, dan tahun lahirnya. Baik, jadinya saya lahir pada tanggal 2, tepatnya di bulan Juni tahun 1857. Dimana saya lahir itu di Provinsi Sumatera Barat, lebih tepatnya di Nagari Pandang. Oke, pemirsa telah mendengar tadi itulah secara singkat atau sekilas biografi dari Bapak Tan Malaka ini. Jadi selanjutnya kita akan bertanya tentang bagaimana sih caranya Bapak Tan Malaka ini menghadapi krisis baik itu ekonomi, pendidikan pada saat beliau hidup di Indonesia, karena pada saat zaman tersebut sedang terjadi penjajahan yang merajalela. Baik, Bapak Tan Malaka bisa dijawab? Jadi kita mengetahui bahwa pada saat masa tersebut bisa dibilang bahwa penjajahan itu masih merajalela, yang dimana pada saat saya masih kecil saya bercita-cita ingin menjadi seorang guru. Karena kenapa? Karena tentunya saya melihat bahwa warga Indonesia itu termasuk bisa dibilang ya dalam dunia pendidikannya benar-benar hancur, tidak mempunyai pendidikan yang layak, dan bahkan anak-anak itu sudah dipaksa untuk bekerja. Sehingga pada saat itu saya ingin membuat kesadaran dan ingin menginspirasi bahwa kita tuh harus bisa mengubah pola pikir kita dengan cara pendidikan. Dan bagi saya adalah cara kita utama untuk melepas dari belenggu penjajahan dengan cara pendidikan. Oke, kita telah mendengar jawaban dari salah seorang Bapak Revolusioner Indonesia, di mana jawabannya akan dapat meningkatkan semangat para pemuda dan generasi saat ini. Jadi para pemuda atau para pemirsa, kita harus mengambil pelajaran dari gimana sih prosesnya Bapak Tan Malaka mengalami proses krisis ekonomi, krisis pendidikan yang ada di zamannya. Oke, jadi soal selanjutnya atau pertanyaan selanjutnya dari kami, dari mana atau awal mula bagaimana caranya Bapak bisa terkenal atau awal karirnya Bapak? Dulu saya itu sebagai guru, tepatnya di Delhi pada tahun 1917. Saya pada saat itu mengajar murid-murid saya. Dan juga saya itu pernah mengikuti organisasi yang dimana yaitu organisasi Serikat Islam pada tahun 1921. Di situ saya juga mengajar, dan gimana saya bisa tenar seperti sekarang? Karena saya menulis sekitar 20-an buku. Dimana ada di dalam satu buku yaitu tentang Na'ar, yaitu Na'ar de Republik Indonesia. Di situ menyatakan bahwa kemerdekaan itu harus 100% hasil dari perjuangan Indonesia itu sendiri. Karena mengapa demikian? Karena menurut saya bahwa kemerdekaan yang asli adalah bentuk perjuangan dari negara Indonesia tersebut, bukan adanya campur tangan dari para penjajah. Karena kalau ada campur tangan dari para penjajah, maka kemerdekaan itu bukan murni dari bangsa itu sendiri, melainkan ada campur tangan dari yang orang telah menjajah kita. Terima kasih Pak Revolusioner Indonesia atas jawabannya. Jadi bagi pemirsa yang penasaran akan bukunya, banyaknya adalah 20 buku, bisa dicari karena zaman sekarang sudah mulai modern. Dan selanjutnya pertanyaan kami dari para host kepada Bapak Tan Malaka, mungkin bagaimana cara Bapak Tan Malaka mengusahakan agar kemerdekaan Indonesia itu tercipta dengan ideologi Bapak atau visi dari Bapak? Saya ingin bahwa negara kita adalah negara yang 100% merdeka atas hasil jerih payah sendiri. Sehingga pada saat itu saya berupaya untuk membuat generasi anak-anak yang hebat dalam bidang pendidikan.
dengan cara yaitu membangun sekolah-sekolah dan mengajarkan kepada murid-murid saya tentang arti dari sebuah pelajaran pendidikan, sehingga mereka tuh bisa berdiri sendiri dan bisa melawan penjajahan tersebut, sehingga Indonesia bisa berdiri di atas kemerdekaan. Dan mungkin pertanyaan terakhir dari kami host untuk Bapak Republik Indonesia atau Bapak Republik Indonesia, apa kesan dan pesan mungkin dari Bapak untuk generasi sekarang, di mana mungkin kita banyak melihat kekurangan, baik itu dalam segi pendidikan, dalam segi ekonomi dan lain-lain, atau asuhan orang tua terhadap anak atau pemuda yang bagi kita mungkin dia memiliki potensi tinggi untuk menjadi bibit unggul dalam bangsa ini. Kita mengetahui, Iya, betul. kita mengetahui bahwa memang di zaman sekarang ini pendidikan agak kurang ya nampaknya. Iya. Khususnya di anak-anak muda sekarang, seperti banyak yang bermain-main. Tadi saya datang ke sini, kebetulan saya tadi tuh melihat banyak sekali anak-anak muda yang sudah mulai melenceng dari akhirnya. Sehingga kita dapat simpulkan bahwa anak-anak zaman sekarang itu memang agak kurang ya. Iya, seperti saya juga melihat seperti itu. Ya. Jadinya bagi saya ingin menambah semangat untuk pendidikan buat anak-anak, khususnya generasi Gen Z sekarang, Gen Z sampai Gen apa, bahwa pendidikanlah yang bisa mengubah negara kita. Dan saya ingin sedikit mengkritik buat pemerintahan sekarang, Negara kita. ya khususnya untuk program MBG. Karena bagi saya MBG ini bukannya nggak bagus, tapi kita mengetahui bahwa MBG ini menurut saya tuh bukanlah prioritas utama. Karena kenapa? Karena anak-anak zaman sekarang ini ataupun anak-anak Gen Z ini banyak yang belum berkuliah. Kita dapat melihat bahwa hampir rata-rata yang saya temui itu belum berkuliah. Sehingga saya ingin bahwa prioritas kita yang tadi awalnya MBG bisa diubah menjadi sekolah gratis ataupun univ gratis. Ya, itu merupakan saran yang bagus juga. Ya, karena kenapa? Karena kita sudah melihat bahwa SD-nya sudah gratis, SMP-nya sudah gratis, SMA gratis, tapi kenapa pada saat memasuki universitas yang padahal di dalamnya adalah universitas negeri, tapi kenapa tidak gratis? Dan hanya ada beberapa doang paling yang memberikan beasiswa. Itu pun nggak sampai 100%, Iya. meskipun ada beberapa. Dan bagi saya itu merupakan kritik saya terhadap pemerintahan sekarang. Dan mungkin sebelum itu, apakah ada quotes atau kata-kata dari Bapak Tan Malaka agar dapat memotivasi para pemirsa atau generasi-generasi yang akan mencapai generasi yang kata Indonesia emas pada tahun 2045? Oke, ada kata-kata dari Bapak. Kata-kata saya mungkin buat anak muda. Ayo anak muda, mari kita berpikir besar dahulu, barulah kita bertindak. Yang artinya apa? Bahwa para anak muda sekarang tuh harus berpikir masa depan, barulah kita melakukan tindakan. Jangan langsung bertindak tapi tidak melalui berpikir. Mungkin sebagai penutup terakhir, apakah pantun dari Bapak kami, yaitu Bapak Revolusi Indonesia, agar suasana podcast kami tidak terlalu kaku dan tidak terlalu formal. Jadi kami telah menyiapkan kepada Bapak untuk menyediakan pantun kepada generasi yang akan menjalani kehidupan pada bangsa Indonesia. Pantunnya gimana nih ya? Pantunnya sepertinya bagusnya untuk ke arah kependidikan gitu, Oh, Pak. ke arah pendidikan. Yang dapat menyemangati. Jadi ini pantun dari saya untuk para anak muda tentunya. Sebelumnya saya izinnya ingin membuka handphone karena saya sebelum kesini sudah mempersiapkan pantunnya. Tidak apa-apa Bapak Revolusi. Jadi ternyata Bapak Revolusi kita ini telah menyiapkan diri secara penuh semaksimal mungkin untuk menghadiri podcast mini kami ini, yang dimana beliau mempersiapkan segalanya untuk berbagi ilmu, inspirasi pada generasi kedepannya. Semoga seluruh apa yang diucapkan oleh atau yang diberitahu oleh Bapak Revolusi kita tadi dapat memberi semangat dan memotivasi para generasi untuk menghadapi dan menjalankan bangsa Indonesia kita ini. Jadi silakan dilanjutkan pantunnya. Oke, izin buka. Ya, tidak. Oke, jadinya pantun buat para generasi, khususnya para Gen Z dan Gen Alpha. Bungkuslah ikan dengan kertas, lalu ditaruh di atas talas. Jika pendidikan Indonesia berkualitas, pasti jadi bangsa berkelas. Kuku. Santai. Jadi kami memberikan pertanyaan pantun
kepada Bapak Revolusioner tadi, karena itu adalah salah satu dari rundown acara kami, yang dimana agar podcast mini kami ini tidak terasa kaku dan terlalu formal. Karena penonton kami atau pemirsa kami merupakan anak-anak generasi muda yang dimana hidupnya tidak selalu dipenuhi tekanan, pendidikan, dan yang lain-lainnya, akan tapi harus dibarengi dengan kebahagiaan. Jadi karena berhubung waktu Bapak Tan Malaka sudah habis di dalam acara podcast mini kami ini, karena beliau akan mendatangi acara lain yang dimana acara itu juga tidak sama pentingnya dengan acara host kami ini. Jadi kami terima kasih kepada Bapak Tan Malaka telah bersedia dan persiapkan diri untuk hadir di dalam podcast kami yang mini ini, yang mungkin kelak para generasi dapat menjadi seseorang yang berguna masa depan berkat dari presentasi Bapak hari ini atau semua yang Bapak bagikan kepada generasi-generasi. Jadi saya dan Bapak Tan Malaka pamit undur diri. Terima kasih atas perhatiannya. Dan jangan lupa like, komen, dan subscribe. Dan seterusnya ikuti podcast. Terima kasih. Dadah Pak. Langsung pensiun.